Penyakit jantung koroner memang dulunya penyakit orang tua, tapi hari ini usia anak muda terkena serangan jantung. Kok bisa? Yuk simak videonya. Halo, perkenalkan nama saya Nurseri, mahasiswa S1 Keperawatan. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai penyakit jantung koroner, tapi spesial pada usia muda. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum itu, siapa di sini yang tahu kepanjangannya PJK? Saya, Bu. Apa? Penyakit jantung koroner. Ya betul, penyakit jantung koroner. Di sini teman-teman pasti merokok semua toh? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa tidak? Alhamdulillah tidak. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Nah, bayangkan itu pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen dan nutrisi itu rusak nih. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak, kolesterol, dan peradangan. Adapun gejala PJK, gejala penyakit jantung koroner, yaitu nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri. Punggung dan sering dianggap itu ma. Itu kalau sakit kita sering anggap ma. Padahal bisa jadi itu penyakit jantung koroner. Keringat dingin, mual, muntah atau mudah lelah. Bahkan bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Makanya penyakit jantung koroner itu dibilang pembunuh nomor 1 di dunia karena menyebabkan henti jantung yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Adapun pencegahan dan pengendalian PJK, yaitu yang pertama berhenti merokok, kedua kendalikan obesitas, ketiga olahraga teratur, keempat pola makan yang sehat dan konsumsi vitamin, kendalikan DM dan hipertensi, hindari stres, dan yang terakhir itu pemeriksaan kesehatan rutin. Terus kenapa anak muda harus peduli sama sosialisasi ini? Karena fakta menunjukkan bahwa penyakit jantung sekarang bukan cuma menyerang usia lanjut atau lansia, tapi bisa juga mulai pada usia produktif, bahkan usia 20-30-an. Karena sekarang itu gaya hidup kita itu serba cepat, sering begadang, pasti sering kok begadang semua tuh kalau selebku sama pacarmu. Kadang. Kurang olahraga, pasti mager ke olahraga tuh. Selalu olahraga Kau tahu. Iya. Melampaui itu olahraga. Stres berkepanjangan, kalau banyak pekerjaanmu atau nyampe di pacarmu pasti stres kok tuh semua. Tidak ya? Tidak, kalau ada Masa semangat. Kalau ada kata pacarnya pola makan cepat saji, makan makanan instan seperti mie instan, goreng, Menghindari itu. soto Makassar, bagus. Menghindari kari itu. spesial. Ya bagus. Semuanya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung tanpa kita sadari. Jadi lewat sosialisasi ini dikenal semua apa itu penyakit jantung koroner toh, mau tahu semua toh. Iya. Kapan kita harus waspada, dan yang paling penting itu apa yang kita lakukan dari sekarang untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Tujuannya itu simpel, supaya kita semua bisa tetap aktif, produktif, dan menikmati hidup tanpa harus berhadapan dengan penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Penyakit jantung koroner itu memiliki gejala-gejala klasik dan gejala non-klasik. Klasik sifatnya biasanya tumpul seperti ditekan, ditindih, dibeban, diremes, diikal. Keluhan sifatnya yang tumpul tadi itu biasanya dia ada gejala ke punggung belakang, leher, rahang, dia bisa mengalir ke lengan kiri hingga ke tangan kiri. Saya tekankan kembali, gejala klasik tidak pada mereka yang diabetes atau wanita di usia tua. Bisa juga tidak klasik, dia nyeri lambung atau terasa keringat seujung tubuh. Yang biasa kita lihat kasus-kasusnya adalah angin duduk yang masyarakat awam yakini adalah masuk angin biasa. Ternyata dia mengalami serangan jantung.
Nah, penyakit jantung koroner itu biasanya pada usia tua laki-laki di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun. Tapi dengan perubahan gaya hidup, kita lihat banyak peristiwa yang terjadi. Mereka mengalami serangan jantung di bawah umur 40 tahun. Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah tidak hanya perokok aktif atau perokok pasif beresiko untuk penyakit jantung koroner. Yang kedua, pola hidup makanan yang tidak sehat seperti konsumsi karbohidrat dan gula berlebihan. Yang ketiga, sedentary lifestyle, yaitu mager kata Gen Z sekarang yang berujung obesitas. Obesitas memiliki peran 4 kali memiliki resiko penyakit jantung koroner. Yang keempat, jarang kita perhatikan adalah stres. Poin kelima, polusi udara. Jangan salah, berolahraga dengan tempat yang tidak tepat bisa menjadi bencana karena proses inflamasi mempercepat terjadinya plak yang berujung penyakit jantung koroner. Kemudian muncul pertanyaan, apakah penyakit jantung koroner bisa disembuhkan? Sayangnya tidak bisa, tapi ingat, penyakit jantung koroner bisa kita tunda karena penyakit ini secara alamiah semua manusia akan mengalami karena faktor aging atau bertambahnya usia dan tanggung jawab kita. Untuk memperlambat kejadian ini dengan cara gaya hidup sehat dan melakukan medical check up secara rutin seperti pemeriksaan EKG, treadmill test, ehokardiografi, dan pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala. Penyakit jantung koroner adalah penyakit alamiah. Semua kita akan alami pada pola pikir, mindset, dengan cara pola hidup sehat. Dan medical check up adalah hal yang penting. Be your own hero. Jadilah pahlawan untuk jantungmu sendiri. Salam sehat. Mengapamu tak berani menciummu, apalagi mata pun dak lutut kaki, gemetarku berdiri kalau sampai ku milih.